Pernah gak sih kamu mikir kenapa hidup gini-gini aja? Gak ada kemajuan atau stuck gitu aja? Atau kamu merasa ada kekuatan tersembunyi dalam dirimu yang belum sepenuhnya kamu manfaatkan? Atau mungkin kamu penasaran kenapa ada orang yang seolah mudah sekali mencapai impiannya, sementara kamu harus berjuang mati-matian? Siap-siap, karena setelah ini kamu mungkin akan melihat dirimu dan dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Pikiran adalah pencipta realitas. Kemudahan itu hasil dari kapasitas diri yang lebih besar dari masalah. Untuk memahaminya, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa sih sebenarnya fungsi utama otak kita? Lebih dari sekedar alat berpikir, otak kita adalah arsitek utama dari realitas yang kita alami. Bayangkan, setiap neuron, setiap koneksi sinapsis di kepala kita, itu semua bekerja tanpa henti untuk memproses informasi, dan yang paling menakjubkan, menciptakan pengalaman hidup kita. Dalam buku The Power of Mind, dijelaskan bahwa konsep kemudahan dalam hidup itu bukan datang begitu saja. Ini bukan soal keberuntungan atau nasib semata. Sebaliknya, kemudahan adalah sebuah kondisi di mana kapasitas diri kita sudah melampaui masalah yang kita hadapi. Pernahkah kamu merasa, kok dia gampang banget ya ngatasin masalah itu? Padahal aku susah. Nah, mungkin saja kapasitasnya dalam melihat dan menyelesaikan masalah itu sudah lebih besar. Coba analogikan pikiran kita sebagai cetak biru atau blueprint sebuah bangunan. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita yakini, dan bagaimana kita memandang diri serta dunia, itulah yang menjadi detail dalam cetak biru tersebut. Alam semesta dalam konteks ini bertindak sebagai kontraktor yang membangun sesuai dengan instruksi dari cetak biru yang kita berikan. Jika cetak biru kita penuh dengan keraguan, ketakutan, atau batasan, maka bangunan realitas kita pun akan mencerminkan hal yang sama. Jadi, jika kamu merasa kesulitan terjebak dalam masalah yang sama berulang kali, mungkin ini saatnya untuk memperluas kapasitas cetak birumu. Ini bukan tentang mengubah dunia luar, tapi tentang mengubah desain di dalam kepala kita sendiri. Setelah pikiran, ada satu elemen lagi yang tak kalah penting dan seringkali kita salah paham, yaitu emosi. Seringkali kita menganggap emosi sebagai sesuatu yang spontan, sekedar reaksi, atau bahkan mengganggu aktivitas kita. Padahal, menurut The Power of Mind, emosi itu jauh lebih dari itu. Emosi adalah kompas yang sangat akurat, sebuah penunjuk arah dari energi yang kita pancarkan ke alam semesta. Bayangkan begini, setiap emosi yang kita rasakan, baik itu kegembiraan, syukur, cinta, atau sebaliknya, rasa takut, marah, dan kecewa, itu semua memiliki frekuensi atau getarannya sendiri. Dalam buku The Power of Mind, ditekankan bagaimana emosi positif bisa meningkatkan frekuensi kita. Ketika frekuensi kita tinggi dan positif, kita cenderung menarik hal-hal yang selaras dengan tujuan dan keinginan kita. Ini bukan sekedar mitos, melainkan sebuah prinsip yang bisa diamati dalam bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan bagaimana dunia merespon kita. Sebaliknya, emosi negatif bisa menjadi penghalang yang kuat. Ketika kita terus-menerus berada dalam frekuensi rendah karena emosi negatif, kita justru menarik lebih banyak situasi atau pengalaman yang tidak kita inginkan. Jadi, alih-alih membiarkan emosi mengendalikan kita, membiarkan rasa takut menghalangi kita mencoba hal baru, atau kemarahan merusak hubungan, bagaimana jika kita belajar memanfaatkannya sebagai alat untuk menavigasi diri menuju tujuan yang kita inginkan? Ini tentang kesadaran, tentang memilih respon emosional kita, dan menggunakannya untuk mengarahkan energi kita ke arah yang benar. Nah, ini bagian yang paling sering memicu rasa penasaran. Bagaimana alam semesta bisa merespon pikiran dan emosi kita? Konsepnya mirip dengan resonansi. Pernahkah kamu melihat garpu tala yang bergetar, lalu garpu tala lain di dekatnya itu ikut bergetar pada frekuensi yang sama? Nah, seperti itulah cara kerja pikiran dan emosi kita dengan alam semesta. Apa yang kita rasakan dan pikirkan secara konsisten akan menciptakan getaran atau frekuensi energi yang spesifik.
The Power of Mind menjelaskan bahwa kondisi internal kita, pikiran dan emosi secara aktif menarik realitas eksternal. Artinya, apa yang ada di dalam dirimu itulah yang akan tercermin di luar. Jika kamu memancarkan getaran kelimpahan, alam semesta akan merespon dengan peluang kelimpahan. Jika kamu memancarkan getaran kekurangan, maka kekuranganlah yang akan kamu alami. Ini bukan tentang meminta dan langsung diberi, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan apa yang kamu inginkan. Jadi, jika kamu ingin melihat perubahan signifikan di luar dunia, kuncinya bukan mencari-cari di luar sana, melainkan mulailah dengan melihat ke dalam dirimu. Alam semesta itu seperti cermin besar yang memantulkan kembali setiap getaran, setiap bayangan dari apa yang kamu pancarkan. Ini adalah hukum universal yang bekerja tanpa henti. Pertanyaannya, bayangan seperti apa yang ingin kamu lihat di cermin itu? Lalu, bagaimana kamu bisa mulai mengaktifkan kekuatan ini dalam hidup? The Power of Mind menawarkan beberapa panduan praktis yang bisa kamu terapkan setiap hari. Pertama, visualisasi. Ini bukan sekedar melamun, tapi sebuah latihan mental yang disengaja. Cobalah membayangkan tujuanmu bukan hanya sebagai gambar, tapi merasakannya seolah-olah sudah terjadi. Rasakan tekstur, dengar suaranya, cium aromanya. Semakin detail dan melibatkan emosi, semakin kuat cetak biru yang kamu kirimkan ke alam semesta. Kedua, afirmasi positif. Ini bukan sihir yang membuatmu kaya hanya dengan berkata, "Aku kaya." Afirmasi adalah alat untuk memprogram ulang pikiran bawah sadarmu. Mengucapkan kalimat-kalimat yang mendukung tujuanmu secara berulang harus disertai dengan keyakinan penuh. Ini adalah jembatan yang menghubungkan apa yang kamu inginkan dengan apa yang kamu yakini. Dan yang tak kalah penting, rasa syukur. Dengan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, kita bukan hanya merasa lebih bahagia, tapi juga secara aktif membuka pintu untuk lebih banyak hal yang baik datang. Rasa syukur menciptakan frekuensi kelimpahan. Ketika kamu fokus pada kebaikan yang sudah ada, alam semesta akan merespon dengan memberikan lebih banyak kebaikan lagi. Ini bukan sihir, tapi sebuah mekanisme yang bisa kita latih. Dengan konsisten mempraktikkan visualisasi, afirmasi, dan syukur, kita belajar untuk menyelaraskan diri kita dengan potensi tak terbatas yang ada di dalam dan di sekitar kita. Nah, sekarang kamu tahu apa penyebab hidupmu gitu-gitu aja atau stuck tanpa progres berarti. Setelah mendapatkan informasi ini, apakah kamu siap untuk mulai menjelajahi dan mengaktifkan the power of mind dalam dirimu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kamu merasa tercerahkan, share ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar hal-hal menarik lainnya bersama.